Mengurus administrasi di tengah masa duka bukanlah hal mudah. Kehilangan orang terkasih membawa beban emosional dan memikirkan tumpukan kertas seringkali terasa melelahkan. Namun, penerbitan akta kematian adalah sebuah langkah hukum esensial. Dokumen ini memastikan status kependudukan diperbarui, sekaligus melindungi administrasi dan hak-hak perdata keluarga di masa depan. Untuk wilayah Kabupaten Manggarai Timur, pemerintah daerah memiliki prosedur pencatatan sipil yang sangat spesifik. Video ini akan menyederhanakan seluruh persyaratan birokrasi tersebut menjadi 5 daftar periksa yang presisi dan mudah diikuti. Sebelum kita mulai, pastikan Anda memiliki akses ke kantor desa atau kelurahan, sebuah mesin fotokopi, dan satu map bening khusus untuk menjaga semua dokumen tetap rapi. Dengan menyusun berkas secara tepat sejak awal, Anda akan terhindar dari penolakan di kantor catatan sipil, sehingga waktu Anda bisa sepenuhnya fokus pada keluarga dan pemulihan. Metodis, tahap pertama dalam penyusunan berkas adalah mengamankan dokumen pelaporan dasar. Dokumen pertama, formulir pelaporan kematian, harus diisi di kantor desa atau kelurahan. Perhatikan area tanda tangan di bagian bawah. Dokumen kedua, surat keterangan kematian dari pihak rumah sakit atau kepala desa. Pastikan stempel pengesahan terlihat dengan jelas. Berkas seringkali dikembalikan pada tahap ini karena satu alasan sederhana, hilangnya tanda tangan fisik atau stempel resmi pada kedua formulir tersebut. Secara hukum, kedua dokumen ini berfungsi untuk menetapkan kronologi dan validitas realitas medis atas peristiwa tersebut. Tanpa dua dokumen dasar yang telah disahkan ini, proses verifikasi identitas pada tahap selanjutnya tidak akan bisa diproses oleh sistem. Setelah formulir pelaporan siap, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mewajibkan adanya verifikasi manusia, para saksi. Dokumen ketiga yang Anda butuhkan adalah fotokopi KTP saksi kematian. Pastikan Anda menyiapkan identitas dari tepat 2 orang saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Ini adalah syarat fisik yang ketat. Dokumen ini wajib berupa salinan kertas. Anda tidak perlu membawa KTP asli para saksi ke kantor catatan sipil, cukup difotokopi. Dinas Kependudukan menahan salinan kertas ini secara permanen sebagai bukti untuk arsip hukum mereka. Menggunakan salinan fotokopi memastikan pelaporan Anda tervalidasi oleh saksi tanpa harus menahan kartu identitas pribadi mereka. Kita masuk ke tahap paling krusial dan yang paling sering keliru dari seluruh pengajuan ini, identitas utama. Berbeda dengan dokumen saksi sebelumnya, tahap ini menuntut satu aturan hukum mutlak. Anda wajib menyerahkan dokumen fisik asli kepada petugas. Dokumen keempat adalah asli KTPL suami atau istri yang masih hidup. Dan dokumen kelima, asli KTPL yang meninggal. Pengertian: menyerahkan kartu identitas asli orang yang kita cintai mungkin terasa berat atau berlawanan dengan insting. Namun ini adalah syarat hukum yang harus dipenuhi. Mengganti identitas almarhum dengan selembar fotokopi akan berujung pada penolakan langsung oleh petugas Disdukcapil. Catatan sipil harus menarik fisik KTP almarhum. Tindakan ini dilakukan untuk mematikan identitas tersebut secara permanen dari basis data populasi nasional. Penyerahan KTP asli inilah tindakan hukum final yang secara resmi memperbarui status administrasi keluarga Anda di mata negara. Sekarang mari kita satukan semuanya. Siapkan map bening fisik Anda. Masukkan dokumen pertama dan kedua, formulir pelaporan kematian dan surat keterangan kematian yang sudah dibubuhi stempel resmi. Lanjutkan dengan dokumen ketiga, lembaran fotokopi KTP saksi kematian. Terakhir, amankan dokumen keempat dan kelima, asli KTPL pasangan yang masih hidup beserta asli KTPL almarhum. Dengan kelima syarat ini tersusun rapi, bawa map Anda langsung ke kantor Disdukcapil Kabupaten Manggarai Timur pada jam kerja operasional. Dengan mengikuti kompilasi presisi ini, Anda telah menyederhanakan rintangan birokrasi menjadi sebuah proses yang tertata dan bermartabat.